Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 beranggotakan ada 2 orang. Yang pertama Samsul Arif dengan NPM 41183402160 dan juga Iqbal Jabal Rohman dengan NPM 411434022000118. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Vita Aprilina SE MSI AK dengan tema atau dengan materi yaitu pajak penghasilan PPh pasal 23. Pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Objek pajak dan tarif PPh pasal 23. Penjelasan lengkap mengenai apa saja objek dan tarif PPh pasal 23 sebagai berikut. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen atau kecuali pembagian dividen kepada wajib pajak orang pribadi dikenakan final. Royalti dan bunga atau termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 atau yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Lalu yang kedua, tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga, tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK /03/2015 dan tarif PPh 2% efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus tahun 2015. Lalu tarif PPh 23 final bisnis fintech atau pajak fintech. Peraturan yang mengatur pajak fintech dituangkan dalam PMK nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial atau fintech. PMK nomor 69 tahun 2022 ini sebagai peraturan pelaksana dari UU HPP yang terbit pada tahun 2021. Melalui PMK nomor 69 tahun 2022 ini, layanan teknologi finansial dikenakan PPN dan PPh pasal 23 dan 26 termasuk pinjaman online atau peer-to-peer lending atau P2V lending. Tarif pajak fintech atau tarif pajak PPh 23 final pinjaman online dari layanan teknologi finansial sebesar yang pertama, tarif PPh 23 final 15% untuk fintech dalam negeri. Yang kedua, tarif PPh 23 final 20% untuk luar negeri.
Tarif khusus PPh 23 besaran PPh 23 khusus. Pada tarif kategori objek pajak, hadiah dan penghargaan ditetapkan ketentuan khusus, yakni yang pertama 25% dari DPP jika hadiah, undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan. Yang kedua, 20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat dan bukan termasuk BUT internasional. Yang ketiga, 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi atau termasuk BUT. Yang keempat, hadiah lainnya dan penghargaan termasuk penghargaan karir akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh pasal 21. Tarif PPh 23 untuk yang tidak punya NPWP berapa persen? Konsekuensi tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah pengenaan tarif pajak 2 kali lipat lebih tinggi dibanding WP yang memiliki NPWP. Artinya, tarif PPh 23 bagi yang belum punya NPWP akan dipotong 100% atau lebih tinggi dari normalnya. Sehingga besaran tarif PPh 23 karena tidak punya NPWP menjadi 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Yang kedua, 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya. Yang ketiga, 30% untuk fintech dalam negeri, 40% untuk fintech luar negeri, 50% dari DPP untuk hadiah atau undian lot dan lotre yang termasuk tarif khusus. 40% dari DPP untuk penerimaan hadiah dan penghargaan merupakan ekspatriat dan termasuk tarif khusus. Yang terakhir, 30% dari DPP untuk penerima penghasilan adalah organisasi atau BUT yang termasuk dalam tarif khusus. Jumlah transaksi yang akan dikenakan angka tarif PPh yang naik 2 kali lipat ini adalah jumlah bruto sebelum pajak penambahan nilai PPN. Pengecualian PPh pasal 23. Jika ada objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan 23, maka juga terdapat objek yang dikecualikan pemotongan PPh 23 diantaranya. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau berulang ke bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, prima, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur peminjaman dan atau pembiayaan. Oke, mungkin sekian. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Di sini ada pengecualian PPh 23 final. Pengecualian PPh 23 final adalah jumlah bruto yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP di dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Namun ini tidak termasuk pembayaran gaji atau payroll, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran token pembelian barang atau material yang dibuktikan dengan fakta pembelian. Pembayaran pada pihak kedua, perantara yang selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. Pembayaran penggantian biaya atau dalam kurung reimbursement. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku untuk kondisi seperti berikut. Penghasilan yang dibayarkan untuk jasa catering, penghasilan yang dibayarkan untuk jasa yang dikenakan pajak yang bersifat final, pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran kepada penyedia jasa atau pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Pembayaran jasa kepada pihak ketiga, pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Di sini ada siapa subjek pemotong pajak jenis jasa PPh 23 ini. Pemotong PPh pasal 23 atau yang membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini adalah A. Pemotongan PPh 23 bentuk badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang B. Pemotong PPh 23 oleh orang pribadi, wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Harus ada surat keputusan penunjukan SKP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Namun tidak ada format baku yang tersedia. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh 23 sesuai dengan Kep 50 PJ 1994, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris. Pejabat pembuat akte tanah PPAT kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotong pajak penghasilan pajak pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Siapa subjek yang dipotong pajak jenis jasa PPh 23 ini? Berikut adalah subjek yang kena pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 23. 1. Wajib pajak WP dalam negeri, bisa WP orang pribadi atau badan. Bentuk usaha tetap. Nah, di sini ada mengenal istilah jumlah bruto dan pengecualiannya. Pengertian jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Namun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT ini tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan hubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Yang kedua ada pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material dibuktikan dengan faktur pajak pembelian. Yang ketiga ada pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Pembayaran penggantian biaya reimbursement yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Dan yang kedua, jumlah bruto tidak berlaku. Jumlah bruto tidak berlaku atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering. Yang kedua, penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenakan pajak yang bersifat final dan pembayaran gaji atau payroll, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium. Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh fakta pembelian atas pengadaan barang atau material. Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga, hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis. Dan terakhir ada pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.
Berikut ini contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 23 menggunakan tarif dikalikan dengan jumlah bruto berdasarkan contoh kasus. PT AAA adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Pada Januari 2021, perusahaan melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 dengan detail sebagai berikut. A. Pembayaran terhadap 3 orang perancang busana desainer. Tuan A dengan NPWP 0144488821230000 royalti Rp 35 juta. Tuan B dengan NPWP 0188855524560000 royalti Rp 25 juta. Tuan C belum memiliki NPWP royalti Rp 3 juta. Yang B, pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP 031112225410000 untuk bulan September sebesar 1.500.000. Jadi perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 23 untuk PT AAA sebagai berikut. Untuk pembayaran royalti kepada penulis, Tuan A 15% dikali 35 juta sama dengan 5.250.000, dan Tuan B 15% kali 25 juta sama dengan 3.750.000. Tuan C 15% dikali 5 juta sama dengan 450.000. Mengingat Tuan C belum punya NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 2 kali lipat atau 100% dari nominal, sama dengan 100% dikali 450.000 sama dengan 900.000. Berdasarkan perhitungan itu, maka Tuan C terkena pemotongan sebesar 450.000 ditambah 450.000 sama dengan 900.000. Setelah melakukan pemotongan pajak, perancangan busana itu akan mendapatkan hasil bukti pemotongan untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada bank. Tidak dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 23. Mengapa? Karena itu adalah penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank dan bagian dari pengecualian terhadap pajak penghasilan pasal 23. Sekian dan terima kasih.